Jadi memang sejak 2021 kita sudah dapat informasi itu dari BMKG. Kita setiap hampir 3 bulan sekali rapat besar. Tiap bulan tuh dengan BMKG, dengan BRIN melihat situasi kondisi iklim. Nah, pemerintah sebenarnya sejak awal sudah kita siapkan dalam hal ini masing-masing kementerian lembaga yang sudah ditunjuk oleh Presiden untuk melakukan aksi-aksi nyata di lapangan. Jadi tidak hanya di atas meja saja, dan ini sudah terbukti sejak 2016 sebenarnya sudah ada langkah-langkah itu. Dan yang penting lagi sebenarnya pemerintah sudah membuat suatu terobosan, itu bahwa pemerintah sampai ke lapangan itu di tingkat tapak ya. Jadi paradigma dulu selalu memadamkan itu sudah kita rubah menjadi pencegahan. Jadi suppression menjadi prevention, dan itu sudah kita lakukan di dalam perencanaan, di dalam kegiatan, di dalam aksi lapangan, sehingga pencegahan itu akan lebih penting dengan melibatkan semua stakeholder. Stakeholder ini sebenarnya yang penting kita berdayakan, termasuk itu stakeholder konsesi, perusahaan-perusahaan, dan juga masyarakat. Nah, masyarakat kita kasih terobosan-terobosan di dalam meningkatkan diversifikasi penghasilan. Itu dalam arti memberikan inovasi-inovasi baru dengan memanfaatkan lahan-lahan tidak membakar, tapi lahannya itu dijadikan seperti ada briket arang, ada bikin jamur berang, dan ini sudah kita lakukan sejak 2016. Baik, tapi untuk di tahun ini Pak, tadi kan Anda menyampaikan bahwa sebetulnya dengan para stakeholder sudah sering rapat besar begitu ya, akan melakukan aksi nyata begitu ya dari pemerintah sendiri. Tapi untuk saat ini Pak, sebetulnya langkah antisipatif apa yang benar-benar sudah disiapkan oleh pemerintah ya terkait dengan kemungkinan El Nino ini akan berdampak buruk. Kita lihat bahwa kalau sesuai prediksi ini akan terjadi di bulan November. Artinya hanya dalam waktu beberapa bulan lagi. Ya. Langkah nyata apa, aksi nyata apa yang sebetulnya sekarang sudah mulai dilakukan oleh pemerintah? Terima kasih. Satu, kita memberdayakan selalu melakukan aksi monitoring terus setiap hari. Jadi kita nih dulu aja tahun lalu itu hanya 460 desa yang kita monitor tiap hari yang rawan. Nah, sekarang menjadi 935 desa di seluruh Indonesia yang rawan sekali ya. Khususnya daerah timur sekarang. Kita malah sampai ke Papua sekarang. Ada sampai 80 desa di sana, kemudian di Kalimantan Timur dan Kaltara, dan juga Sulawesi Utara yang kelihatannya akan panas di sana. Kan tahun lalu hanya sekitar 20 desa, sekarang sudah 50 desa. Dan ini sudah dilakukan oleh tim dari Direktorat Jenderal PPI. Kemudian juga dengan kementerian lembaga terkait, dengan BNPB kita juga selalu melakukan koordinasi dalam arti dukungan-dukungan teknis. Artinya pemerintah daerah ya harus menetapkan siaga darurat, dan sudah ditetapkan 5 provinsi sudah siaga darurat. Dan ini BNPB akan bisa mendukung, memberi support melakukan pencegahan. Jadi kita arahnya sekarang mencegah dengan memberi dukungan-dukungan sarana-prasarana, finansial, dan juga untuk TMC ya. Jadi TMC modifikasi cuaca dan waterbombing. Kalau waterbombing ini sangat diperlukan pada early suppression. Jadi sebelum ada api besar kita harus padamkan. Itu sebenarnya prinsipnya itu. Kalau sudah besar sangat sulit. Kemarin bulan lalu di Riau itu udah sempat terlambat sedikit sampai 7 hari baru padam. Tapi karena dia di remote area agak susah. Nah, helikopter itu sebenarnya waterbombing di situ. Dan kemudian ini akan sudah diprogramkan sampai dengan November itu. Sudah ada juga TMC yang dilakukan secara kooperasi ya dengan BRGM, dengan BRIN, dengan TNI dari pesawatnya, dan juga KLHK dan BNPB ya, disupport oleh semua instansi. Dan juga stakeholder yang terkait. Juga sebelumnya menyampaikan bahwa ada 5 provinsi nih saat ini sebetulnya yang sedang diwaspadai atau jaga-jaga ya, jangan sampai terdampak oleh El Nino itu sendiri. Kita lihat Sumatera juga cukup sering begitu terjadi kebakaran hutan, atau bahkan Sulawesi Utara juga. Terkait dengan Kalimantan Pak, ini Kalimantan ini disebutkan akan cukup parah begitu kebakaran hutan dan lahannya. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apakah ini akan bisa terselamatkan dengan adanya hujan, atau kita lihat sebetulnya Sumatera yang curah hujannya lebih baik jika dibandingkan dengan Kalimantan? Bagaimana Anda melihat postur dan juga posisi Kalimantan secara umum? Ya, terima kasih. Jadi kalau Kalimantan ini kan karena masih kawasannya masih banyak ya, kawasan hutannya. Jadi yang penting sebenarnya bagaimana satu kita harus merubah mindset ya masyarakat kita ya. Semua masyarakat itu, karena api itu terjadi itu kalau sudah dipicu ya, sekering apapun sebenarnya kalau menunggu dia terbakar sendiri itu sangat sulit. Butuh waktu ya Pak? Butuh waktu, dan itu tidak mudah. Karena keringnya inilah orang memanfaatkannya gitu, dibakar.
Nah sekarang pemerintah kan sudah melakukan persuasif kepada masyarakat. Kita coba menggandeng masyarakat untuk ikut serta dalam pencegahan di setiap aksi. Terus kita cari dia untuk meningkatkan ekonominya. Sebenarnya masyarakat itu karena mencari ekonomi kan, dikasihlah lapangan kerja yang bisa diberi insentif oleh pemerintah. Jadi diikutkan mereka. Kedua, perusahaan-perusahaan yang sudah ada juga semua sudah kita wanti-wanti bahwa mereka juga harus menjaga areal 1 kilometer dari arealnya mereka juga harus jaga pencegahannya dan untuk itu juga dia harus melibatkan masyarakat di situ. Baik, terkait dengan kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan, kalau kita mundur sejenak ya Pak ke tahun 2015, kita lihat kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di tahun 2015 ini tidak sedikit dan juga memakan biaya yang cukup tinggi. Betul. Kerugiannya bahkan berada di 221 triliun rupiah. Ya. Nah, belajar Pak dari tahun 2015, 2019 juga kita lihat sebetulnya ada kebakaran hutan yang luar biasa juga. Apa sebetulnya langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan di tahun 2023 ini? Artinya apakah fungsi pengawasannya kah yang harus ditambah? Tadi Anda juga sempat menyinggung mengenai kalau kita berbicara dampak dari El Nino sendiri kepada hutan, itu tidak akan dengan mudahnya begitu ya, hutan bisa tersulut terbakar begitu saja. Artinya mungkin saja ada oknum-oknum yang memang secara sengaja juga begitu ya Pak, ini menambah dan juga memperparah begitu kebakaran hutan ini sendiri. Ya, makanya satu penegakan hukum, Ibu Menteri sudah jelas menerbitkan SK yang sangat ketat itu ya, law enforcement kepada seluruh pemilik HPH atau HTI yang tidak menjaga arealnya atau yang terbakar arealnya akan dikurangi dari area konsesinya. Kemudian juga pihak-pihak perusahaan harus memberikan dukungan di dalam pelaksanaan di lapangan. Nah, yang di gambut ini sebenarnya yang menjadi concern yang agak sulit sekali di gambut kalau dia terbakar. Kalau di mineral mungkin terbakar dimatikan cepat dia mati. Tapi kalau di gambut itu kan sangat sulit air. Kita mau madamkan nggak ada air. Ya. Nah, tapi sebenarnya di gambut itu kalau sampai kedalaman 4 meter, 5 meter, air itu ada. Nah, sekarang kita sedang membuat alat yang manual untuk membobor, mendapatkan air. Jadi pas ada kebakaran di daerah gambut, langsung kita pompa 2 jam tuh bisa. Ada kawan yang sudah melakukan penelitian dari IPB, dan ini kita akan kembangkan juga untuk tahun ini, kita akan distribute. Sehingga kalau kebakar di gambut, bingung selama ini kawan-kawan kita, gimana airnya nggak ada. Nah itu sekarang akan dibor manual, 20 menit bisa bor, bisa keluar airnya. Nah itu bisa mempercepat. Nah 2015 dulu terjadi kenapa? Karena kita belum ada aksi paradigma baru. Dulu kita masih ingin memadamkan pakai secara manual. Begitu. Manual dan pakai pesawat juga, bombing, tapi sia-sia karena sudah besar, nggak bisa. Makanya sejak 2016 Pak Jokowi itu minta seluruh gubernur-gubernur yang rawan kebakaran dipanggil ke istana, ke Polda, Pangdam, diberi arahan, harus ikut menjaga. Jadi sekarang terintegrasi semua sebenarnya, pentahelik itulah. Jadi pengawasan sebelum terjadinya. Iya, sebelum menjaga. Dan itu harus semua merasa bertanggung jawab. Tidak ada satu sektor pun yang punya tanggung jawab, oh hanya KLHK, nggak bisa. KLHK sendiri menjaga nggak bisa. Perlu kerjasama semua pihak. Semua pihak. Kesadaran pemerintah masyarakat daerah, juga ya. Pemerintah daerah, kesadaran masyarakat, juga dikasih pengarahan-pengarahan lah, dikasih penyuluhan-penyuluhan, ya ini sudah kita lakukan bersama-sama dan harus terintegrasi. Dan ini sudah berjalan dengan dikoordinasikan oleh Menteri Menko Marifest, dari Polhukam, kemarin Pak Muldoko juga kan. Ini dalam rangka situ menjaga antisipasi itu. Dan itu sudah siap. Terutama yang di IKN juga, 2021 kita sudah siapkan, Bu Menteri sudah perintahkan ada tim regu Dalkar di situ. Sekarang 2022 ditambah lagi 3 regu. Ada alat di situ. Patroli, ada tangki air di situ disiapkan. Jadi kalau ada api cepat dimatikan gitu. Jangan sampai besar, itu intinya. Ya itulah kepandaian kita melihat monitoring dari satelit juga kan bisa dilihat ya. Ada hotspot, langsung kita kejar, matikan. Itulah tugas patroli kita situ. Baik.